dari dosa. Sama-sama kita katakan merdeka dari dosa. Ya, coba lihat sampai kanan kirinya, katakan kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Ya, kita sudah merdeka ya. Nah, betul kita ketahui bahwa merdeka artinya bahasa aslinya itu ya adalah bebas secara moral. Ya, itu merdeka. Bahasa aslinya seperti itu artinya. Sedangkan dalam Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara, merdeka itu adalah bebas dari belenggu dosa. Ya, secara rohani yaitu merdeka dan bebas dari belenggu dosa. Ya, kita sudah merdeka ya, amin. Siapa sih yang sudah merdeka? Lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita semua sudah merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, Indonesia merdeka sejak tahun 1945. Dan itu dimulai dan itu tertulis di Undang-Undang Dasar, ya kan? Itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu di Indonesia ya Bapak Ibu Saudara, yang merdeka tahun 1945. Dan sebelumnya dijajah selama 350 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia dijajah selama 350 sampai dan tidak dapat gaji. Ya, saat itu tidak dapat gaji Bapak Ibu Saudara. Sangat kejam pada pemimpinan zaman-zaman dulu sebelum merdeka. Dan puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, para pahlawan kita ya sudah memerdekakan Indonesia dan sudah 79 tahun. Dan Indonesia sudah bebas dari jajahan. Ya, sudah bebas dari jajahan. Indonesia tidak lagi diperbudak. Indonesia tidak lagi dipekerjakan secara paksa. Tidak lagi Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang ya kita bahas tentang kerohanian. Ya, kita sudah merdeka sejak Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Ya, karena merdeka itu adalah membebaskan diri dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, kita itu dibebaskan bukan karena kita sendiri, ya, tapi karena Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dibebaskan karena Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, 2000 tahun lalu, ya, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Ya, Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dan kita sudah bebas. Yang sudah bebas katakan amin. Amin. Ya, kita sudah bebas ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita yakin dan percaya kita sudah bebas. Tetapi, ya, apakah kita benar-benar sudah bebas? Ya, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah bebas? Benar-benar sudah bebas dari dosa? Bapak Ibu Saudara, di Galatia ini ditulis oleh Paulus, ya, oleh jemaat yang berada di daerah Galatia, ya, berada di daerah Galatia. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Galatia yang mereka sudah percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi ada ahli-ahli Taurat, ada penghasut, ada pengajaran-pengajaran sesat yang mempengaruhi mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, pada saat itu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat yang mempengaruhi jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga datanglah Paulus menasihatkan mereka, ya, menasihatkan mereka supaya mereka itu tidak lagi mau diperhambangkan oleh dosa, supaya mereka juga jangan mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat, jangan mau mempercayai ajaran sesat. Ya Bapak Ibu Saudara, ajaran sesat itu adalah ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Itu adalah ajaran yang sesat, ajaran yang salah. Jadi Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Galatia supaya mereka itu merdeka, supaya mereka itu mengingat bahwa mereka itu sudah merdeka, ya, mereka itu sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Tetapi mereka masih hidup dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi tugas Paulus adalah mengingatkan mereka, menyampaikan pesan kepada jemaat Galatia supaya mereka yang bebas dari dosa, betul-betul bebas dari dosa. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, pesan ini bukan hanya disampaikan di jemaat Galatia, ya, tapi pesan ini disampaikan lagi di jemaat yang ada di tempat ini, ya.
Jadi pesan ini kita ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini kita ingat baik-baik bahwa kita sudah merdeka dari dosa. Ya. Namun Bapak Ibu, jadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara hidup yang sudah merdeka? Ya, itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana sih cara hidup yang sudah merdeka, betul-betul merdeka, bukan hanya sudah merdeka karena sudah ditebus oleh Tuhan, bukan ya? Karena banyak yang sudah merdeka, yang sudah ditebus, tapi masih hidup dalam dosa. Itu belum betul-betul merdeka ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan pelajari ada empat R. Ya, saya pelajari dan saya mendapat 4 R yang dapat kita pelajari dan dapat kita lakukan 4 cara supaya kita bisa hidup benar-benar merdeka. Yang pertama adalah menjaga kekudusan hidup. Apa Bapak Ibu? Menjaga kekudusan hidup. Ya, betul. Menjaga kekudusan hidup. Diingat ya Bapak Saudara. Yaitu dalam ayat 1. Ya, sudah dituliskan ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ya, hukum perhambaan itu adalah dosa, ya, belenggu dosa, Bapak Ibu Saudara. Di sini disampaikan oleh Paulus, ya, bahwa kita itu harus berdiri teguh, jangan goyah, ya Bapak Ibu Saudara. Berdiri teguh, jangan goyah, harus kokoh. Ini berbicara bukan karena kita berdiri kayak gini ya Bapak Ibu Saudara, bukan. Tetapi ini berbicara tentang iman Kristen, iman orang percaya yang harus berdiri teguh, yang harus kokoh, tidak mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang sesat. Seperti itu. Itulah maksud Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak mau lagi hidup dalam dosa. Jadi kita menjaga kekudusan hidup. Ya, kita dinasihatkan Bapak Ibu Saudara supaya kita menjaga kekudusan. Ya, apakah kita sudah kudus? Ya, Bapak Ibu Saudara. Sangat sulit ya, sangat sulit kita mengatakan bahwa kita sudah kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan dari ya segala dosa-dosa atau dari segala keinginan-keinginan yang lainnya, atau juga menjauhkan diri dari ya berhala-berhala seperti itu. Bahkan yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Itulah menjaga kekudusan Bapak Ibu Saudara. Ya, menjaga kekudusan iman kita. Ya, kalau kita masih berhala, ya berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Ya, kita tidak menjaga kekudusan iman kita Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk mau menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Berdiri teguh plus tidak diperhamba dosa. Berdiri teguh dan juga tidak diperhamba dosa. Artinya jika kita mau berdiri teguh, jangan mau diperhamba dosa. Ya, banyak orang, banyak hamba Tuhan, banyak jemaat-jemaat, bahkan juga banyak orang Kristen, banyak orang-orang hebat, banyak pengusaha-pengusaha, banyak yang tidak sukses. Ya, banyak juga bahkan pelayan-pelayan Tuhan ada yang jatuh, Bapak Ibu Saudara, jatuh pelayanannya hancur, bahkan ada yang sukses, ada yang jatuh bangkrut seperti itu. Itu kenapa? Karena masih diperhamba oleh dosa. Ya, karena diperhamba oleh dosa, Bapak Ibu Saudara. Jadi hati-hati dengan dosa, karena dosa dapat menghancurkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dosa itu menghancurkan iman kita. Sekecil apapun sama. Tidak ada lagi itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi yang namanya kebencian, iri hati, percekcokan, ya, perdebatan, dan lain sebagainya. Itu tidak ada lagi kalau kita sudah mengasihi sesama kita. Ya, kalau kita sudah merdeka, Bapak Ibu Saudara, jangan kita hidup ya bebas, ya seperti suka-suka kita. Bukan itu maksudnya merdeka, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu maksud merdeka sesungguhnya. Tetapi kalau kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan, ya, kita sudah dibebaskan oleh darah Kristus, ya, oleh pengorbanan Kristus. Artinya kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, apa itu mengerjakan keselamatan? Yang melakukan
firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara, dan juga percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu poin yang paling penting ya Bapak Ibu Saudara. Karena masih banyak orang yang gak mau mengasihi sesamanya, bahkan tidak peduli dengan sesamanya karena masih egois ya, dan juga masih lebih mementingkan hal-hal lain daripada dirinya ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita belajar pada saat ini supaya kita mau mengasihi sesama kita, ya, mau melayani ini bukan berarti kita menyembah dia, bukan, tapi kita menolong dia, seperti itu, membantu dia, ya, dengan penuh kasih, bukan ada maksudnya, ya Bapak Ibu Saudara. Kasih itu tidak pura-pura, kasih itu tulus, ya, seperti kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang tulus. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, ya, anak-anak muda, kalau mengasihi orang lain, ya kasihlah dengan tulus. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kasih kita juga kepada Tuhan harus tulus. Ya, jangan jangan ada apanya. Karena kita butuh, baru kita datang kepada Tuhan. Oleh Roh, mengasihi sesama dan menjaga perkataan. 4N, ya, saya buat 4N supaya lebih gampang diingat dan lebih gampang dipelajari, Bapak Ibu Saudara. Kita merdeka, ya, harus mengingat bagaimana cara kita supaya benar-benar hidup merdeka adalah 4N tadi. Ya, 4N itu adalah sangat penting dan itulah yang dapat kita pelajari ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengintrospeksi diri kita dan kita harus belajar ya supaya kita benar-benar merdeka, bukan merdeka sekali setahun, memperingati merdeka sekali setahun, bukan, tetapi menjaga kemerdekaan itu ya, menjaga kebebasan dari dosa itu setiap hari kita lakukan, bukan di Indonesia kan sekali setahun memperingati kemerdekaan Indonesia, tetapi kita orang Kristen, orang yang percaya setiap hari Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita menjaga kemerdekaan itu, mengingat kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah yang paling perhatikan itu karena kita sudah bebas, ya, jadi kita bisa melakukan apapun. Itu adalah suatu hal yang salah Bapak Ibu Saudara. Yang benarnya adalah kalau kita sudah merdeka, kita sudah bebas, ya, kita harus hidup dalam kebenaran, ya. Jadi katakan Paulus, kamu sudah merdeka, tapi kamu tidak hidup lagi dalam kebenaran. Ya, itu menjadi